Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas berkenannya di Hari Pendidikan Nasional ini, Fakultas Ekonomi melaunching ruang baca di ruangan ini yang cukup megah. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa yang sedianya menghadiri undangan Fakultas Ekonomi untuk melaunching ruang baca ini. Terima kasih kepada semua Kaprodi yang telah merelakan ruang baca yang sebelumnya terpisah-pisah yang ada di semua prodi, manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan, dan walaupun sampai saat ini Kaprodinya satu pun belum ada. Jadi yang S1 maksudnya, jadi nantikan S1, yang S2 dan ya S2 sudah ada, ya ini sudah datang Kaprodinya manajemen. Mungkin kami perlu menyampaikan beberapa hal tentang ruang baca ini. Jadi ruang baca yang semula adalah terpisah dari di antara prodi karena masing-masing berdiri sendiri, kemudian pada akhirnya sepakati ruang baca bergabung menjadi satu yang disebut dengan ruang baca Fakultas Ekonomi. Saat ini koleksi dari ruang baca ini sudah ada sekitar 700-an judul buku dan juga eksemplar, dan perlu tambahan dari yang lain. Ada buku, ada jurnal, juga ada buku sumbangan dari perguruan tinggi lain. Misalnya itu ada 2 tak sumbangan dari PPAK UGM, kemudian juga ada koleksi yang lain, juga ada koleksi dari beberapa dosen. Kalau misalkan satu dosen nanti mengoreksi bukunya 1 rak, nanti kita kalikan berapa rak buku yang kita miliki. Ya. Kemudian juga skripsi. Jadi untuk skripsi saat ini sedang skripsi atau tugas akhir juga mau dilakukan digitalisasi. Ini masih dalam bentuk CD yang nantinya akan diupload di websitenya ruang baca Fakultas Ekonomi. Jadi nanti akan diupload. Kemudian yang kami rancang, ruang baca tidak hanya sekedar ruang baca. Fakultas sangat berkeinginan nanti mengembangkan juga yang namanya pusat data. Fakultas Ekonomi saat ini sudah memiliki alokasi untuk pengadaan yang disebut dengan OSIRIS Data dan GMID, yang intinya itu adalah kurang lebih pusat data ekonomi, keuangan, dan bisnis yang ada di dunia ini. Jadi bukan hanya data yang ada di Indonesia, kurang lebihnya kalau disingkat ya kurang lebih seperti data BPSA yang ada di seluruh dunia. Jadi Fakultas Ekonomi sudah punya, dan kebetulan pihak universitas menyetujui untuk beli data itu, sehingga kami tidak hanya memfasilitasi sekedar ruang baca, tapi juga pusat data. Yang pusat data itu bisa digunakan oleh kita semua, oleh dosen, oleh mahasiswa yang akan riset, yang butuh data ekonomi, keuangan, bisnis, termasuk laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini. Nah, khusus untuk laporan keuangan yang publish di Indonesia, atau perusahaan di Indonesia juga masuk. Yang ini juga setujui, yang sedang proses pengadaan yang data keuangan itu dimiliki oleh pusat data bisnis dan ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Jakarta, yang saat ini sudah yang proses pengadaan. Sebenarnya kami juga kemarin mengajukan tentang e-books dan e-journal yang untuk menandang ruang baca ini, tapi awalnya disetujui oleh pihak universitas, tapi dalam perjalanannya tidak boleh. Tapi fakultas punya skema lain untuk diajukan ke pihak luar yang bersedia untuk memberikan sponsor, dan insya Allah nanti ada e-book dan e-journal. Jadi itu kemudian nanti setidaknya dalam rangka akreditasi misalkan dulu, karena pengadaan ruang baca ini sangat penting di samping untuk meningkatkan pengetahuan kepada semua sivitas, apalagi mahasiswa. Nanti fakultas juga akan
mengimbau pada seluruh mahasiswa untuk membutuhkan ruang baca ini, dan untuk itu pengelola ruang baca dalam hal ini nanti dalam hal ini Fakultas Ekonomi dibantu oleh perusahaan universitas dalam hal ini Pak Bundan. Jadi terima kasih Pak Bundan yang sudah bersedia menjadi pusakawannya ruang baca Fakultas Ekonomi. Jadi untuk pengelolaan ruang baca ini ada pusakawannya itu Pak Bundan, bukan Pak Bundan IP ya, Pak Bundan pusakawan dari Pak Bundan. Terima kasih. Ini yang membantu Fakultas Ekonomi untuk memiliki ruang baca ini, pusakawannya adalah Pak Bundan. Ya, jadi nanti diharapkan semua mahasiswa menjadi membernya ruang baca ini. Ya, jadi termasuk dosen. Ya, jadi kalau mungkin nanti mekanismenya barangkali di mata kuliah tertentu diajak ke sini untuk sama-sama mendaftar menjadi membernya ruang baca, karena ini setidaknya ketika akreditasi menjadi poin tersendiri berapa visiting, berapa pengunjung ruang baca ini, yang itu nanti terlihat data bisa pengunjung di ruang baca itu. Mungkin nanti penjelasan detail akan saya minta oleh Pak Dekan. Dari saya cukup. Terima kasih atas yang tidak terlalu semua, karena kalau lama-lama nanti kumpulnya ganggu. Ya. Terima kasih. Nanti Pak Dekan akan membuka sekaligus nanti katanya kayak personal doa ya. Ya. Baik, lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara mahasiswa, pada hari ini atas karunia Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, dan mungkin ya juga mungkin ada yang bertepatan ulang tahun, saya juga nggak tahu. Kita Fakultas Ekonomi mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mulai memiliki ruang baca ya, sebagai bagian dari pengembangan atau penambahan infrastruktur di bidang pendidikan kita. Ruang baca yang kita lihat sekarang ini adalah awal ya, awal yang tentunya semakin ke depan akan kita kembangkan, tetapi tidak mungkin mengembangkan dalam bentuk fisik dalam jangka pendek. Yang akan kita kembangkan adalah dengan basis digital. Kita mengadopsi moto yang ada di perguruan tinggi terkemuka di Jakarta untuk ruang baca ini, small but giant, kecil tapi bisa memberikan pelayanan yang luas ya. Raksasa, giant itu kan raksasa, small but giant. Giantnya itu adalah pelayanan dan koleksi maupun akses. Di tahap awal kita memang mengumpulkan buku-buku yang sudah dipunyai di masing-masing prodi, ditambah beberapa karya dosen. Insya Allah dengan ada ruang baca ini, kita berharap tiap tahun ada buku yang ditulis oleh dosen yang menambah koleksi ya. Ini sudah mulai mengantri buku-buku yang ditulis, karena hibah-hibah buku baik fakultas maupun universitas selalu berjalan dan ada ya. Nah, kita harapkan bukan hanya buku tulisan orang luar, tapi koleksi dari tulisan di kalangan kita, dan juga ke depan juga mahasiswa. Jadi itu untuk buku, insya Allah ya kita nanti bisa seimbang antara tulisan dosen-dosen yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi. Berkaitan dengan jurnal atau sejenisnya karya ilmiah, ya, sementara kita masih juga dalam koleksi yang terbatas. Ke depan kita dalam bentuk digital. Jadi seperti skripsi, nanti yang dikoleksi adalah CD-nya. Karena ke depan kita juga sudah harus mengupload setiap karya ilmiah, baik dosen dan juga mahasiswa. Dan yang ketiga,
di luar buku jurnal kita juga tadi sampaikan kita mengembangkan database. Database awal yang insya Allah akan dimiliki Fakultas Ekonomi tadi disampaikan adalah database yang berkaitan dengan ekonomi, bisnis, sosial, ya, seperti BPS, tapi lingkupnya dunia dan 30 tahun terakhir. Usulan kita pengadaan data itu sudah disetujui. Mungkin bagi lingkungan internal, ya, kita memberikan pelayanan dalam tahap awal ini adalah pelayanan dengan ya print out dan memfotokopikan. Walaupun di dalam nilai print out dan memfotokopikan itu ya juga ada selisih lebihnya, karena data itu harus ada maintenance. Katakan data yang kita beli adalah 2012 sampai ditarik 30 tahun. Itu nanti data kependudukan seluruh dunia ada, data pertumbuhan ekonomi ada, data inflasi ada, suku bunga ada, syariah ada, laporan keuangan semua pasar modal di seluruh dunia ada 30 tahun terakhir. Sehingga dengan duduk ya di ruang baca ini atau mungkin di lingkungan Fakultas Ekonomi akan bisa. Tapi sistem itu diprotek lah. Nanti memang perlu waktu ini, ya, perlu waktu. Dan untuk pelayanan keluar sivitas kita menjadikan itu bentuk komersil. Ya. Kita akan belajar ke UGM bagaimana data-data itu bisa diketahui dan insya Allah dibutuhkan. Kita akan mengembangkan web yang mandiri yang menginformasikan katalog-katalog yang ada di data itu. Jadi nanti kalau orang tahu pesan sesuai dengan yang dibutuhkan, ya, berbayar terus dikirim, model seperti itu. Sehingga apa yang ada di unit ruang baca ini bisa mandiri dan berkembang. Nah itu dari segi data yang insya Allah di tahap awal. Di dalam pengembangannya ya, kita akan mengembangkan pengadaan e-jurnal, e-book melalui kerjasama dengan stakeholder kita. Insya Allah yang sudah menyetujui setelah kita ajak berkunjung ke sini adalah Pertamina. Ya. Karena mengapa kita ajak berkunjung? Karena pengadaan dan penyiapan dari ruang baca ini didukung oleh Pertamina melalui kerjasama awal. Ya. Dan insya Allah kita akan terus berlanjut. Kemarin begitu pihak Pertamina baik pusat, Surabaya maupun Gresik setelah melihat ini langsung dia menyampaikan, Pak, kita punya e-jurnal tentang energi baik nasional maupun internasional. Nanti silahkan mengajukan kerjasama untuk mendapatkan akses, ya, mendapatkan akses. Nah, teknisnya kita belum tahu, karena kalau terkait dengan energi, baik itu tinjauannya teknologi, lingkungan, ekonomi, sosial, semuanya mesti tercakup. Termasuk juga kita mengajukan pengadaan tambahan-tambahan koleksi kepada mitra yang lain. Dalam hal ini yang sudah kita siapkan adalah ke PT Pelindo, karena kita juga sudah menandatangani kerjasama. Nah, demi pelayanan yang bagus dan adanya perlindungan, kita ya mengadopsi sistem member, ya, sistem member nantinya. Memang program-program ini masih kita rumuskan karena ini semua di antara kita juga masih mencari format dan bentuknya. Berikutnya, alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan akses online database yang ada di perpustakaan pusat. Ya. Walaupun jaringannya seringkali naik turun, ya, karena memang masih proses perpindahan ini. Nah, mekanismenya nanti juga kami akan sosialisasikan. Maka dari itu kami sangat berharap termasuk UKM atau unit-unit organisasi kemahasiswaan merancang untuk mengalokasikan waktu sosialisasi. Misalnya HMJ manajemen, HIMEN, HMJ akuntansi, HMJ EP ini mengalokasikan waktu mengundang pengelola perpus, ya, untuk mensosialisasikan kepada mahasiswa di jurusannya. Ini kan masih wakil-wakilnya, ya, karena tanpa sosialisasi ya tidak diketahui apa sih isi dari perpustakaan dan kegunaan dan fasilitas yang bisa diberikan.
di ruang baca ini. Memang tahap awal ketentuan yang akan dibuat di sini masih memberikan kesempatan hanya untuk membaca, dan juga akses ini memang fasilitasnya masih seperti ini. Tapi masa percobaan sebelum di launching ini, alhamdulillah ya, kunjungan itu selalu ada. Dan dengan fasilitas ini kalau daya tampungnya setidaknya 30, berhadapan-hadapan meja ini 5, berhadapan 5, sehingga dengan 3 meja ini ada sekitar 30. Kalau di meja belum yang sandaran di sini, tapi nggak boleh tiduran. Apalagi nah, ini informasi sekilas untuk kita ketahui bersama, baik yang existing maupun rencana kita ke depan. Dan lagi memang mengawali ini kita alhamdulillah mendapatkan support. Nah, tanggung jawab kita selanjutnya adalah maintenance atau pemeliharaan dan pengembangan. Ini yang jelas dalam jangka pendek tidak mendapatkan dukungan dana formal yang dari JIPA atau dari negara, tapi kita mengembangkan secara mandiri sebagaimana unit yang kita bangun pelan-pelan ya. BIMS, pelayanan keuangan syariah, telematika ya. Telematika ini kita mengawalinya juga seperti peralatan-peralatan elektronik ya, juga bantuan dari luar, tapi maintenance dan mungkin pengembangannya ya harus mandiri ya. Makanya baik internal apalagi eksternal yang menggunakan fasilitas memang ada sewanya ya. Karena peralatan-peralatan itu tidak ada alokasi maintenance. BIMS alhamdulillah lambat tapi pelan sekarang sudah bisa mandiri ya. Sudah bisa mandiri. Oh iya. Alhamdulillah berarti. Nah, jadi ya kita berusaha ini juga bisa melengkapi sisi-sisi Tridharma perguruan tinggi, terutama ada informasi juga dari telematika. Bersamaan dengan ini minta diinformasikan kita sudah mengaktifkan lagi open source course, open source course web apa? Saya lupa halamannya, di SMS kan nanti kita publishkan. Itu pangkalan data untuk bahan ajar. Kita berharap ini mesti jelas, kita berharap partisipasi dosen. Sebenarnya kita e-learning itu peralatannya sudah siap, tapi belum ada yang siap di shopping ternyata dari kita. Jadi sebenarnya kalau mau ngajar itu cukup di ruangannya telematika, menjelaskan dan lain sebagainya, di shopping oleh telematika, videonya disimpan di pangkalan, mahasiswa tinggal mengunduh ya, menghadap laptopnya masing-masing. Oh tadi dosen memberi bahan ini. Tapi ternyata ya, termasuk saya sendiri belum percaya diri kalau di shooting gitu. Nanti khawatirnya ada yang diunduh di YouTube ya, langsung ya bukan diunduh ya, apa namanya itu kan? Upload itu bahasa Indonesia apa? Diunggah. Tak ada mahasiswa yang punya. Jadi kapasitas yang dikembangkan telematika itu sudah mampu seperti itu. Ditunjang kapasitas IT yang ada di universitas ya. Pangkalan bahan ajar, pangkalan data, pangkalan video. Sementara ini yang diunggah ya masih kegiatan-kegiatan Fakultas Ekonomi ya. Bahkan itu sudah ditampilkan secara rutin di TV Fakultas Ekonomi ya. Jadi mahasiswa sambil nunggu dosennya sudah bisa lihat TV rekaman-rekaman kegiatan Fakultas Ekonomi. Mungkin ini tambahan informasi yang disampaikan pada satu, baik untuk agar pembukaan ya, atau launching ruang baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, sudah kita canangkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini bisa senantiasa mendapatkan
bimbingan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kita, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sivitasnya dan universitas serta kalangan pihak lain. Marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Dilanjutkan dengan doa sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma inna na'udzubika min syarril bala wa darkis syaqqa wa su'il qada wa samatatil adab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.